Selamat malam jemaat yang diberkati Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Pelayan firman di ibadah malam hari ini, Penatua Richard Sama. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Allah adalah sumber kekuatan dan perlindungan kita dalam kehidupan yang penuh dengan seteru. Kepadanya sajalah kita berserah, hidup bersamanya akan membahagiakan kita, dan kemenangan akan ada di pihak kita. Dengan rasa syukur atas pernyataan dan perlindungan Allah, serta kerinduan untuk hidup bersamanya, kita datang untuk beribadah kepada Sang Raja di atas segala raja. Mari jemaat kita berdiri menghadap Allah dengan mengangkat pujian Gita Bakti 258 bait yang pertama dan kedua, Bila Badai Hidup Turun. Bila badai hidup turun dan samudra menderu, Ku carikan perlindungan di naungan Tuhanku. Dilindungi dari mara dinaungi, dilindungi di naungan Tuhanku. Dan kendati ku dicoba, makin nyata kasih-Nya, karena dalam kasih jua dipecutnya anaknya. Dilindungi dari mara dinaungi, dilindungi di naungan Tuhanku. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, kami juga bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, kalau sampai di malam hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kehidupan, sehingga kami boleh mengikuti ibadah keluarga di malam hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, biarlah semuanya itu boleh jadi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, kuasai hati pikiran kami Tuhan, sehingga saat ibadah ini kami lakukan, itu semua boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bapa di surga, berkatilah ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Kita akan masuk dalam Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 66, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Kita baca silih berganti. Bersorak-soraklah hai bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu. Oleh sebab kekuatan-Mu yang besar, musuh-Mu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu. Dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Jemaat dipersilakan duduk. Sebelum masuk dalam pelayanan firman, jemaat menyanyi kembali dari Gita Bakti 258 bait yang ketiga, Bila Badai Hidup Turun. Musuh akan melukai, iblis ganas menyerang,
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, pembacaan Alkitab, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Karena kebaikan Tuhan boleh memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Kalau dari pagi hingga malam ini Tuhan boleh memberkati kami. Dan kami yakin percaya juga Tuhan memberkati kami untuk hari-hari akan datang. Dan kami mengucap syukur Tuhan, di malam ini Tuhan, dalam kami melakukan ibadah keluarga, kami hendak membaca firman-Mu Tuhan, dan merenungkannya. Namun kami mohon Roh Kudus membimbing kami, melawat kami, sehingga apa yang boleh kami baca dan kami renungkan, itu Tuhan mampukan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kuasai ruangan ini, kuasai media ini Tuhan. Telah bagi kuasai keluarga-keluarga yang ada di rumah mereka masing-masing, supaya firman yang boleh ditaburkan itu tidak sia-sia. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus firman hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan kita malam ini terambil dari kitab Ulangan 20 ayat 5 sampai 9. Yang berkata, para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara demikian, siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru tetapi belum menempatinya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya. Dan siapa telah membuat kebun anggur tetapi belum mengecap hasilnya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya. Dan siapa yang telah bertunangan dengan seorang perempuan tetapi belum mengawininya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya. Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian, siapa takut dan tawar hati, lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Apabila para pengatur pasukan selesai berbicara kepada tentara, maka haruslah ditunjuk kepada kepala-kepala pasukan untuk mengepalai tentara. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Kita berjumpa lagi dalam pelayanan ibadah keluarga di tengah pandemi yang kita masih alami, sehingga kami dan gereja masih melaksanakan ibadah lewat live streaming. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, pembacaan kita malam ini dalam ibadah keluarga itu terambil dari Ulangan 20 ayat 5 sampai 9. Mau berbicara tentang aturan perang. Kita tahu bahwa kitab Ulangan 20 ayat 5 sampai 9 ini dilatar belakangi oleh suatu peristiwa di mana Musa saat itu membawa bangsa Israel untuk memasuki tanah Kanaan. Dalam mempersiapkan dia masuk ke tanah perjanjian itu, Musa memberi atau membuat tulisan seperti ini. Dan kita tahu bahwa
kitab Ulangan ini adalah adalah tulisan kitab Taurat kelima setelah Kejadian, Keluaran, Bilangan, dan Ulangan yang ditulis oleh Musa dan sebagiannya lagi oleh Yosua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara Tuhan Yesus kasihi, kitab Ulangan adalah kitab yang kelima dari kitab Taurat yang kita ketahui. Sebelum mereka melintasi Sungai Yordan, bangsa Israel ini mempersiapkan pasukannya untuk memasuki tanah Kanaan. Oleh karena itu, Musa sebagai pemimpin bangsa saat itu mempersiapkan pasukannya untuk masuk ke tanah perjanjian. Yaitu 40 hari sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Sepanjang Sungai Yordan mereka mempersiapkan untuk bagaimana mereka bisa masuk ke tanah perjanjian, karena mereka tahu bahwa tanah Kanaan itu dipenuhi dengan kekuatan bangsa-bangsa yang ada di dalamnya, sehingga mereka merasa gentar dan harus mempersiapkan. Nah, di tengah kegelisahan, ketawar-hatian itu, maka firman Tuhan ini pada malam ini tertulis bahwa bila semua anggota yang ada di dalam tentara atau pasukan Israel itu, bila ada di antara mereka, kalau di pembacaan di ayat 5 disebutkan di situ, para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara demikian, siapa orang yang telah mendirikan rumah baru tetapi belum menempatinya, dia boleh pulang dan dia harus menempatinya, supaya jangan saat dia berperang dan dia terbunuh atau mati, dia tidak bisa menikmati rumah barunya. Demikian juga untuk orang yang baru membangun rumah, yang membuat kebun anggur, belum mencicipinya atau belum menikmati hasilnya, mereka boleh pulang, boleh kembali ke rumahnya untuk mencicipi hasil daripada kebun anggurnya, supaya jangan saat mereka berperang, mereka belum merasakan hasilnya, keburu mati dan tidak menerima, akan merasakan mengecap daripada hasil kebun anggurnya. Demikian juga untuk pasukan yang sudah bertunangan dan belum sempat menikahi calonnya, dia juga dapat izin untuk bisa meninggalkan. Nah, itu adalah aturan-aturan yang diberikan kelonggaran untuk mereka yang punya kebutuhan atau keperluan khusus. Oleh itu, karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, hukum perang dalam kitab Ulangan 20 ayat 20 ini yang menguraikan tentang hukum perang merupakan salah satu bagian daripada hukum yang terdapat dalam struktur kitab Ulangan. Karena selain daripada hukum ini masih ada lagi hukum lain yang disampaikan dalam kitab Ulangan, memberikan ketentuan kepada Israel dalam mengadakan perang, siapa saja yang tidak ikut sertakan dalam pertempuran, dan bagaimana perdamaian dapat ditawarkan, dan kapan harus menjalin dan membinasakan kota-kota yang telah dikalahkan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi yang berada di rumah, ketika Israel terlibat dalam pertempuran, jumlah yang lebih besar dari peralatan militer unggul, kuda dan kereta tentara akan terdiri dari infanteri. Musuh-musuh mereka itu lebih kuat, lebih besar. Nah, itulah yang membuat kecemasan, karena kekuatan Israel kurang dari mereka. Tetapi justru di sini Allah mau menunjukkan bahwa kekuatan itu bukan terletak daripada jumlah, tetapi Allah mereka adalah kekuatan mereka. Bukan hanya masalah iman, tetapi soal pengalaman. Nah, dalam keluaran dari Mesir, bangsa Israel dipimpin oleh Allah, itu juga adalah pengalaman iman yang seharusnya mereka terima, bahwa Allah tetap senantiasa memberkati mereka, menjaga mereka, sehingga mereka bisa keluar dari Mesir
dengan begitu banyak tantangan. Tapi Allah tetap menyertai mereka. Terus iman yang menjelaskan pengecualian dalam mengikuti peperangan. Nah, dari bacaan ayat 5 sampai 9 ini, khususnya di ayat 5, 6 dan 7, itu pengecualian berbagai dari dinas militer, yaitu yang diberikan atas dasar moral atau karena alasan penuh kasih. Namun sepenuhnya berkomitmen kepada Allah yang benar-benar percaya diri dan kekuatan dalam kemampuan untuk pertempuran oleh bangsa Israel. Dan para imam itu mengutus para imam yang bertugas melangkah maju untuk mengatasinya. Para imam itu mengumumkan 3 kategori pembebasan dari dinas militer atas dasar kemanusiaan yang saya sebutkan tadi. Karena pertama, mereka bisa menghindari perang, tidak bisa wajib mengikuti militer untuk perang, yaitu karena membangun rumah. Kedua, karena kebun anggur yang baru dibuat, dan ketiga, bertunangan dan akan menikah. Nah, itu yang bisa membawa salah satu anggota pasukan tentara itu untuk bisa menunda ikut berperang. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, namun jauh daripada itu semua, pembacaan ini mau mengajarkan kepada kita bahwa bangsa Israel dalam mempersiapkan yang masuk tanah Kanaan, dia harus teguh, yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai, mengalahkan bangsa-bangsa yang menduduki tanah Kanaan untuk mereka kuasai. Kenapa? Pengalaman iman sudah mereka terima, yaitu Allah memimpin mereka keluar dari Mesir yang begitu sulit sekali, sehingga Allah harus mengeluarkan 10 tulah kepada bangsa Mesir supaya bisa mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dan dalam perjalanan di Sungai Yordan itu untuk memasuki tanah Kanaan, Musa memberi ajaran atau tulisan ini kepada bangsanya untuk mempersiapkan. Juga mempersiapkan Yosua sebagai penggantinya dalam membawa bangsa ini masuk ke tanah Kanaan. Karena Musa tidak bisa masuk ke tanah Kanaan, dan Yosua yang akan meneruskannya membawa bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, dalam bacaan kita malam ini terlihat bahwa masih ada keraguan atau masih ada kecemasan dari bangsa Israel saat itu, karena mereka melihat bala tentara, kereta kuda yang dimiliki lawan-lawan mereka lebih besar, pasukannya juga lebih besar, sehingga mereka gentar hati, tawar hati. Oleh karena itu, Musa menulis keluaran ini untuk bangsanya, sehingga mereka harus kuat bahwa Allah yang selama ini menyertai mereka akan memimpin mereka untuk memasuki tanah Kanaan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa yang dihadapi oleh bangsa Israel saat itu sama seperti apa yang kita hadapi saat ini. Bangsa Israel melihat persoalan pergumulan yang begitu besar, bahwa dia akan melawan bangsa-bangsa besar di tanah Kanaan nanti untuk masuk tanah perjanjian, yaitu pasukan yang besar, bala tentara, alat-alat perang yang besar. Sedangkan mereka tidak seperti itu, kurang daripada, kalau sisi hitung-hitungan cara militer mereka kurang sekali. Namun Musa menguatkan bahwa Allah yang mereka sembah, Allah sendiri yang akan membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Nah, pergumulan bangsa Israel itu sama seperti yang kita alami pada hari ini, hari-hari kemarin, dan akan datang. Bahwa akan banyak tantangan-tantangan besar yang kita hadapi untuk memenuhi janji Tuhan, untuk menerima berkat-berkat Tuhan.
Terkadang saudara dan saya dihadapi oleh pergumulan permasalahan, sehingga kita ragu untuk mau melangkah. Gereja-gereja saat ini mengalami pandemi, sama seperti saudara dan saya mengalami pandemi. Itu juga adalah tantangan besar, bagaimana kita bisa datang ke hadirat Tuhan. Teknologi boleh ada, dilakukan dalam kehidupan bergereja saat ini. Persekutuan kita sudah tidak lagi bisa tatap muka untuk saat ini, tetapi persekutuan lewat Zoom, lewat live streaming, by online semuanya. Tapi itu adalah tantangan kita, bagaimana kita boleh tetap setia kepada Tuhan, bergumul kepada Tuhan lewat apa yang boleh terjadi dari kejadian-kejadian ini. Keluarga-keluarga yang menghadapi pergumulan karena anak sakit, pergumulan anak-anak sekolah, pergumulan masalah keuangan, pergumulan masalah apapun yang kita hadapi hari lepas hari. Jangankan itu jadi hal yang lebih besar daripada kekuatan Tuhan. Terkadang pergumulan itu justru menjauhkan kita kepada Tuhan, karena kita takut untuk menghadapinya. Kita lupa bahwa kita punya Tuhan, Allah yang besar, yang telah memberkati kita sepanjang hari. Bagaimana Allah yang besar itu memberkati bangsa Israel keluar dari Mesir, dan janjinya untuk memasuki tanah perjanjian. Tapi karena persoalan, masalah yang besar yang dihadapi oleh bangsa Israel, juga adalah masalah besar yang kita hadapi saat ini. Banyak keluarga-keluarga menghadapi perceraian. Banyak keluarga menghadapi kehancuran kehidupan rumah tangga. Justru jadi batu sandungan dalam bersabda dan Tuhan. Terkadang saudara dan saya dihadapi dengan pergumulan yang sama, melarikan kita dari perhatian kita kepada Tuhan. Kita berusaha melawan atau kita berusaha menyelesaikan persoalan pergumulan itu, padahal kita tidak mampu karena keterbatasan kita. Justru Allah ya yang mampu akan mengatasi pergumulan ini. Tuhan yang akan berperang menggantikan kita. Bangsa Israel, bukan bangsa Israel yang berperang mengalahkan bangsa-bangsa yang besar itu, tetapi Allah sendiri yang berperang mendampingi bangsa Israel untuk mengalahkan bangsa-bangsa, sehingga mereka bisa menguasai tanah Kanaan, tanah perjanjian. Begitu juga kita, pergumulan kita adalah peperangan iman, bagaimana kita memperoleh hikmat, berkat pada Tuhan dalam pergumulan itu. Allah tahu kekuatan kita lah orang-orang yang berperang, bahkan situasi yang kita miliki. Terkadang saudara dan saya dihadapi dalam dilema-dilema itu. Pertanyaannya adalah, apakah engkau melibatkan Tuhan? Apakah saudara dan saya melibatkan Tuhan dalam menghadapi setiap pergumulan? Bangsa Israel telah membuktikan bahwa mereka boleh dipimpin oleh Allahnya masuki tanah perjanjian, dipimpin oleh Allahnya keluar dari tanah Mesir dan memasuki tanah perjanjian. Itu mereka bisa lakukan karena kehadiran Tuhan. Mereka dilawat oleh Tuhan. Mereka mengundang Tuhan untuk hadir dalam kehidupan beriman mereka. Dan saat ini juga saudara dan saya diajak untuk tetap melibatkan Tuhan dalam segala pergumulan. Tidak ada persoalan pergumulan yang tidak lepas dari pantauan Tuhan. Pertanyaannya, bukan Tuhan tidak mau menyelesaikan persoalan pergumulan kita, tetapi bagaimana kita mau melibatkan Tuhan dalam menghadapi persoalan pergumulan ini. Sudahkah saudara dan saya melibatkan Tuhan dalam menghadapi pergumulan kehidupan kita ini? Karena apa? Karena sekarang kesombongan kita, sombongan rohani kita, kesombongan kita dalam kemampuan kita,
sehingga kita merasa mampu bahwa kita dapat menyelesaikan persoalan, padahal sebenarnya kita tidak mampu. Oleh karena itu, Allah hadir dalam kehidupan saudara dan saya lewat Yesus Kristus. Dia mau supaya saudara dan saya menerima berkat, menerima tanah perjanjian, menerima sukacita lewat pergumulan-pergumulan kita hadapi, supaya Allah dimuliakan. Oleh karena itu, libatkanlah Tuhan dalam segala pergumulan kita. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku, yang terang di jalanku. Haleluya, amin. Dari aku sampai kepadamu, berikanlah aku pengertian-Mu. Permohonanku hanya padamu, bebaskanlah aku sesuai janji-Mu. Firman-Ku Tuhan, suluh bagi langkahku, yang terang di jalanku. Haleluya, amin. Bibirku mengucapkan pujian, Kau ajarkan aku pengertian-Mu. Lidahku menyanyikan janji-Mu, karena benarlah segala perintah-Mu. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku, yang terang di jalanku. Haleluya, amin. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang besar, Allah Bapa yang penuh kasih dan rahmat. Karena kasih dan karunia Engkau, kami umat-Mu boleh menerima berkat-berkat-Mu ya Tuhan sepanjang hari ini. Dan juga kami boleh menerima berkat lewat firman pada malam ini Tuhan. Berkati ya Tuhan, supaya firman yang boleh kami dengar, itu Tuhan mampukan kami untuk kami dapat melakukan itu dalam kehidupan kami lepas hari lepas hari. Dan biarlah Tuhan juga menyertai dimanapun kami berada, dan kami tetap selalu melibatkan Tuhan dalam segala pergumulan yang kami lalui ini Tuhan. Begitu banyak pergumulan-pergumulan ya Tuhan, yang terkadang kami tidak mampu secara pribadi, keluarga lepas keluarga juga, untuk melewati setiap pergumulan kami. Ajari kami Tuhan untuk tetap melibatkan Tuhan dalam setiap pergumulan ini, sehingga kami mampu menerima berkat-berkat Tuhan lewat setiap pergumulan yang ada. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur juga untuk semua yang boleh kami terima karena kebaikan Tuhan lewat ibadah ini Tuhan. Di tengah pandemi kami masih dapat mampu melakukan ibadah maupun lewat online ini Tuhan. Berkati keluarga-keluarga yang ada di rumah Tuhan, yang sedang melakukan ibadah live streaming maupun online ini Tuhan. Berkati mereka dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi hari lepas hari. Sebagai Bapa, Engkau memberkati dalam mencari nafkah, kehidupan buat anak-anak, juga sebagai ibu dalam mendampingi suami, bapa, dan mendidik anak-anak. Tuhan berkati sehingga mereka juga bisa
melakukan tugas dan panggilan mereka lewat pendidikan buat anak-anak, pelayanan di tengah masyarakat, maupun pelayanan di tengah gereja ini Tuhan. Kami berdoa untuk segala pergumulan orang-orang yang sakit ya Tuhan, yang berada di rumah sakit karena sakit-sakit tertentu, atau juga karena kelemahan fisik yang ada di rumah. Tuhan melawat mereka lewat obat-obat yang dikonsumsi, lewat doa-doa yang dinaikkan. Tuhan berkati sehingga mereka berada kesembuhan, dan dapat kesembuhan itu mereka dapat menaikkan pujian, hormat, dan kemuliaan terhadap kebaikan Tuhan. Allah Bapa yang di dalam surga, kami juga berdoa untuk mereka yang kesusahan, fakir, miskin, yang ada di pinggir-pinggir jalan, di sekitar kami Tuhan. Mampukan kami untuk juga kami dapat menjadi saluran berkat buat mereka, dapat membantu mereka, meringankan kesusahan mereka. Biarlah lewat pembagian berkat itu, nama Tuhan boleh dimuliakan. Banyak hal yang kami mau tanamkan Tuhan kehadiran yang kudus. Namun kami akan percaya Tuhan mau memberkati gereja kami Tuhan dengan pelayanannya, dari pendeta sampai pastor ya Tuhan. Tuhan memberkati keluarga-keluarga daripada pelayan juga dalam melayani, sehingga mereka juga dapat menopang persekutuan pelayanan ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan semuanya ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Doa yang jauh daripada kesempurnaan ini kami hanya peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami doa sempurna. Bapa kami dalam di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih, kita masuk dalam ajakan bersyukur. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat, dengan mengingat pesan Alkitab dalam Roma 11 ayat yang ke-36 yang menyatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Gita Bakti 77 bait yang pertama dan kedua, persepuluhan. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkat. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jerih payahmu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, Dialah sumbernya. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri bila janjinya.
juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri kekudusan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur atas semua kebaikan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam ibadah kami di malam hari ini Tuhan, kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan dari berkat Tuhan yang boleh kami terima. Biarlah persembahan ini Tuhan Engkau terima dan kuduskan untuk pelayanan kasih-Mu di tengah-tengah jemaat kami dan di dalam dunia ini Tuhan. Berkati persembahan ini ya Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa di surga, ini syukur kami, permohonan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Ini dunia Bapakku, di telingaku dengar musik indah di sekitarku, lagu alam semesta. Ini dunia Bapakku, bayanganku nyatalah, bukit lurah, langit samudera, karya agung tangannya. Ini dunia Bapakku, siul burung terdengar, fajar pagi waktu mereka mengagungkan Khaliknya. Ini dunia Bapakku, disinari cahayanya, di tengah desau rerumputan, suara Allahku dengar. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat. Semoga Allah sumber pengharapan dalam kasih memenuhi kamu berkat-berkat yang melimpah, mulai dari sekarang kekal selama-lamanya.